Perkenalkan, nama saya Waude Rukmana dengan NIM 2021 0410 14148, kelas C reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Tujuan dari materi tersebut, di sini saya akan sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah menganalisis penjadwalan pelaksanaan pembangunan bisnis, yang kedua menganalisis jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis, dan yang terakhir adalah menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk menganalisis pembangunan bisnis. Slide berikutnya yaitu perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan proyek merupakan usaha untuk membuat dan menentukan apa yang harus dicapai pada suatu proyek, kapan dan bagaimana proyek tersebut dilaksanakan. Baik, bagian-bagian perencanaannya adalah yang pertama ada Bagan Gann. Bagan Gann pertama kali dikembangkan oleh Henry Laurent Gann. Bagan Gann ini dapat memberikan informasi tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan lama waktu untuk setiap kegiatan. Bagian berikutnya adalah PERT. PERT diperkenalkan kali pertama oleh Buzz Allen Hamilton. Pada prinsipnya, PERT adalah sebuah teknik penjadwalan suatu proyek dengan cara membagi proyek atau kegiatan induk menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan menyusunnya menjadi jalur kerja yang logis sehingga jangka waktu dan biaya pengerjaannya program dapat dioptimalkan. Baik, bagian berikutnya adalah CPM. CPM sendiri yaitu singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur pertama antara titik dimulai sampai dengan titik penyelesaian proyek. Perbedaan antara metode PERT dan CPM terletak pada faktor penekanannya. Poin berikutnya adalah analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan mempelajari dan mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan yang berkaitan dengan berbagai operasi dan kewajiban suatu jabatan. Berikutnya adalah deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan itu sendiri merupakan uraian tentang tugas kewajiban suatu jabatan tertentu. Dengan adanya deskripsi jabatan, pembaca diharapkan mengetahui seluk-beluk pekerjaan. Yang selanjutnya adalah spesifikasi pekerjaan. Setelah deskripsi pekerjaan dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa saja yang akan menjalankan pekerjaan tersebut. Spesifikasi jabatan adalah penentuan syarat-syarat minimum yang dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik. Dan yang berikutnya adalah proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Besarnya proyeksi kebutuhan tenaga kerja tergantung pada proyeksi penjualan yang diperoleh pada perhitungan aspek pasar dan luas produksi yang diperoleh dari perhitungan pada aspek teknis. Cara-cara yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah antara lain metode workforce analysis dan yang terakhir yaitu metode antrean. Dan selanjutnya adalah rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan itu sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan bisnis pada masa yang akan datang, karena bisnis akan dapat berjalan yang baik jika dijalankan oleh orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi jabatan yang telah ditentukan. Dan berikutnya yaitu struktur organisasi. Di sini, struktur organisasi adalah susunan dan hubungan-hubungan antar komponen bagian-bagian dan posisi dalam suatu organisasi. Di sini struktur terbagi menjadi 3, yaitu struktur organisasi fungsional, kedua struktur organisasi produk, dan yang terakhir struktur organisasi matriks. Yang berikutnya adalah sumber data. Sumber data di sini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu data primer. Data primer itu sendiri adalah tahap pelaksanaan pekerjaan, jenis pekerjaan pada bisnis, persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan. Dan yang kedua adalah data sekunder.
yang dimana pengertiannya adalah dibutuhkan untuk analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia adalah data tentang kondisi pasar, tenaga kerja, dan literatur yang berkaitan dengan penjadwalan proyek. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data untuk analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini terbagi menjadi 4 cara ya. Yang pertama yaitu pelaku bisnis sejenis, yang kedua pihak atau rekanan atau sumber daya manusia, dan yang ketiga calon pelaku bisnis, dan yang keempat calon pesaing. Dan yang selanjutnya adalah responden atau narasumber. Pelaku usaha jenis untuk memperoleh data tentang tahap pelaksanaan pekerjaan, jenis pekerjaan pada bisnis, persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, struktur organisasi, dan metode pengadaan tenaga kerja. Dan yang bagian selanjutnya yaitu konsultan atau pemborong proyek pembangunan untuk mengetahui lama waktu dan setiap tahap pekerjaan pembangunan. Yang berikutnya lembaga penempatan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu calon karyawan untuk mengetahui kemampuan para calon karyawan. Dan yang selanjutnya adalah analisis data. Alat analisis data yang digunakan untuk melakukan analisis pada aspek manajemen sumber daya manusia adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa aspek manajemen dan sumber daya dilakukan dengan menganalisis kemampuan calon pelaku bisnis, pembangun bisnis sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, dan menganalisis ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mengelola kegiatan bisnis pada masa yang akan datang. Sebuah ide bisnis akan dinyatakan layak berdasarkan aspek manajemen dan sumber daya manusia jika berdasarkan hasil analisis calon pelaku bisnis mampu membangun bisnis sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan sumber daya manusia yang dapat mengelola kegiatan bisnis pada masa yang akan datang. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.